Shalom semua. Sekarang kita mau baca lagi. Lanjutin kebijaksanaan Salomo 18. Tetapi bagi orang-orang sucimu ada cahaya terang, dan meskipun mereka telah menderita pula, namun dipuji bahagia oleh orang Mesir ketika mendengar suara mereka tanpa melihat rupanya. Mereka berterima kasih karena orang-orang Israel yang telah diperlakukannya dengan lalim, tidak menganiaya mereka, dan minta maaf atas permusuhannya dahulu. Akan ganti kegelapan tadi sudah kau anugerahkan kepada umatmu, suatu tiang yang menyalakan api sebagai penunjuk di perjalanan yang tidak diketahui, bagaikan matahari yang tidak mengganggu guna pengungsian yang penuh kemuliaan itu. Memang orang-orang Mesir patut dicabut cahayanya dan ditawan dalam kegelapan, oleh karena mereka terus mengurung anak-anakmu yang menjadi perantara untuk menyampaikan cahaya baka hukum Tauratmu kepada dunia. Kematian anak-anak sulung dan wabah sampar. Ya, ini berarti jelas ya tentang kejadian Musa berarti ya. Ketika mau pergi dari Mesir berarti ini ya. Karena mereka telah memutuskan untuk membunuh semua anak orang-orang sucimu. Dalam pada itu satu anak yang telah dibuang diselamatkan. Maka sebagai hukuman engkau merampas banyak anak mereka, dan mereka sendiri serentak kau tumpas dalam air yang bergelora. Oh, iya juga ya. Kok saya baru sadar ya, bodoh sekali. Saya baru sadar iya ya, awalnya kan anak-anak Israel dibunuhin semua, tapi Musa diselamatkan biar nggak terbunuh. Ya, dan itu dibalaskan oleh Tuhan ya, melalui tulah yang ke-10 itu, yang menyebabkan akhirnya orang Israel benar-benar diusir sama Firaun. Sih baru ngeh ya, padahal ya begitulah Alkitab. Kalau nggak sungguh-sungguh dengan tanpa Roh Kudus ya pasti banyak yang miss gitu. Padahal itu udah dibaca berulang-ulang kisahnya. Malam itu telah diberitahukan lebih dahulu kepada nenek moyang kami, supaya mereka benar-benar insaf akan sumpah yang mereka percayai lalu mendapat hati. Maka umatmu mengharapkan baik keselamatan orang benar maupun kebinasaan para musuh. Sebab dengan apa telah kau hukum para lawan, dengan itu pun telah kau muliakan kami setelah kami kau panggil. Diam-diam anak-anak suci dari orang yang baik mempersembahkan korban dan sehati membebankan kepada dirinya kewajiban ilahi ini. Orang-orang suci sama-sama akan mengambil bagian baik dalam hal-hal yang baik maupun dalam bahaya. Dalam pada itu sebelumnya sudah mereka dengungkan lagu-lagu pujian para leluhur. Sebaliknya, teriakan janggal dari para musuh bergaung, dan ratap tangis karena anak-anak yang ditangisi tersebar luas. Baik budak maupun tuan dihukum dengan siksa yang sama, dan rakyat jelata menderita sama seperti raja. Karena kematian yang sama, maka pada mereka sekalian ada orang mati yang tidak terbilang jumlahnya, dan jumlah orang hidup tidak cukup untuk mengukurkannya. Sebab dengan satu pukulan keturunan mereka yang termulia ditumpas. Meskipun karena ilmu sihirnya mereka tidak percaya sama sekali, namun karena anak-anak sulungnya yang tewas terpaksa diakuinya bahwa bangsa inilah sungguh anak Allah. Sebab sementara sunyi senyap meliputi segala sesuatu, dan malam dalam peredarannya yang cepat sudah mencapai separuhnya. Maka firman-Mu yang Maha
Maha Kuasa laksana pejuang yang garang melompat dari dalam surga, dari atas tahta kerajaan ke tengah tanah yang celaka, bagaikan pedang yang tajam di bawahnya perintahmu yang lurus, dan berdiri tegak di isinya semuanya dengan maut. Ia sungguh menjamah langit sambil berdiri di bumi. Maka sekonyong-konyong bayangan-bayangan impian yang ngeri sangat menggelisahkan mereka, dan mereka disergap ketakutan yang tidak tersangka-sangka. Setengah mati yang satu rebah di sini dan yang lain di sana, sambil menyatakan apa sebabnya maka ia tewas. Sebab sebelumnya sudah ditunjukkan oleh impian yang mengejutkan mereka, agar supaya mereka jangan tewas dengan tidak mengetahuinya. Mengapa mereka harus mengalami bencana yang sedemikian itu? Ujian maut pun pula datang atas orang benar, dan pembunuhan orang banyak terjadi di gurun. Tetapi kemurkaan itu tidak lama berlangsung. Sebab seseorang laki-laki yang tak bercela segera maju sebagai pendekar sambil membawa senjata pelayanannya sendiri, yaitu doa dan korban dupa pengampunan. Ia menahan kemurkaan dan mengakhiri bencana, dan demikian menunjukkan bahwa ia pelayanmu. Kemurkaan dialahkannya. Kemurkaan dialahkannya. Apa ya itu maksudnya? Ini salah terjemah atau gimana? Coba saya cek di ini mana ya? Oh, ini dia. 18 ya. 18. Dua. Dialahkannya, iya sih dialahkannya sih. Kemurkaan dialahkannya mungkin. Kemurkaan dialahkannya mungkin ya. Dialahkannya bukan dengan tenaga jasmani, bukan pula dengan daya senjata, melainkan dengan perkataan. Ditundukannya penghukum dengan mengingat sumpah dan perjanjian dengan nenek moyang. Kurang ngerti saya. Coba teman-teman kalau yang mengerti ya tolong pencerahannya. Sebab ketika mayat sudah menggeletak bertimbun-timbun, maka ia berdiri di tengah dan menangkis kemurkaan serta menghalangi jalan menuju orang-orang yang masih hidup. Sebab seluruh jagat raya ada pada jubahnya yang berlabuh sampai ke kaki, dan nama harum leluhur ada pada keempat baris batu-batu, dan keagunganmu ada pada destanya. Terhadap itulah mundur pembasmi, karena itulah ia ketakutan. Sebab cukuplah sudah bahwa mereka hanya mencicipi kemurkaanmu. Jujur ini agak kurang ngerti sih. Ya pokoknya mah tentang tulah Mesir ya. Keadaan Mesir, keadaan orang Israel di Mesir gitu. Tapi lebih ke tulah Mesirnya sih ya, lebih ke sana. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman. Kita ketemu lagi besok ya. Tuhan Yesus memberkati.